Apa Bapak alasannya? Alasannya ya itu apa untuk melestarikan budaya di Jogja itu loh, penasaran. Lalu rencananya mau diapakan Bapak ini? Ini dimasak, ini nanti dipajang di rumah, di lemari. Rasanya bagaimana mendapatkan gunungan atau udah rampai dari Keraton Jogja Bapak? Ya senang sekali dan berkah, semoga Bagaimana Kak? Seru banget, tadi juga melihat beberapa karnaval juga yang sebelum Grebek ini ada beberapa karnaval dari abdi dalam. Seru banget melihatnya dan asik sih. Dulu memang di kurang lebih ada dokumentasi di tahun 1920-an itu di era Hamengkubuwono ke-7 itu masih ada dokumentasi di mana gunungan itu dibagikan. Jadi kemungkinan ini dikembalikan ke tempo dulunya Pak, jadi supaya tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Hari ini hari Jumat 20 Maret 2026. Kita ingin mengajak teman-teman semua untuk menyaksikan acara tradisi tahunan, tradisi lebaran budaya Keraton Yogyakarta yang sudah berumur ratusan tahun, yaitu Grebek Sawal Keraton Yogyakarta. Nah, Grebek Sawal adalah tradisi budaya dan hajat dalem Keraton Yogyakarta yang digelar setiap 1 Sawal sebagai wujud syukur atas selesainya Ramadan dan sedekah raja kepada rakyatnya. Puncak tradisi ini ditandai dengan arak-arakan gunungan hasil bumi yang dikawal oleh prajurit keraton untuk didoakan dan dibagikan kepada masyarakat yang dipercaya bisa membawa berkah. Nah, acara tradisi budaya ini bertepatan dengan perayaan Idul Fitri 1 Sawal 1447 Hijriah atau 1 Sawal tahun Dzal 1959. Nah, untuk penyelenggaraan tahun ini, Keraton Yogyakarta menyelenggarakan hajat dalam Grebek Sawal dengan mengeluarkan 5 jenis gunungan, yaitu Gunungan Kakung atau Gunungan Jaler, Gunungan Estri, Gunungan Kepak, Gunungan Darat, dan Gunungan Pawuhan. Kemudian untuk lokasi pembagian gunungan atau ubur rampe gunungan meliputi 4 lokasi, yaitu Masjid Gede Kauman, Puro Pakualaman, Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dalem Mangkubumen. Nah, perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan Grebek Sawal kali ini gunungan akan dikawal oleh 12 bergoto Keraton Yogyakarta. Nah, ke-12 bergoto tersebut yakni Bergoto Wirobrojo, Daeng, Patangpuluh, Jogokaryo, Prawirotomo, Ketangguh, Mantri Jelu, Nyutro, Bugis, Bergoto Surakarso, Bergoto Langen Kusumo, dan Bergoto Miji Sumo Atmojo. Nah, kemudian untuk gunungan yang diperuntukkan untuk Puro Pakualaman akan dikawal oleh Bergoto Prajurit Puro Pakualaman, yakni Dragunder dan Pelangkir. Nah, oke teman-teman, ikuti perjalanan kami menyaksikan perayaan Grebek Sawal Tahun Dzal Keraton Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di sisi barat alun-alun utara Yogyakarta, dan perlu diketahui bahwa lokasi di depan kita ini nantinya adalah jalan yang dilintasi oleh iring-iringan gunungan menuju Masjid Gede Kauman, Kepatihan maupun Puro Pakualaman. Nah, lokasi ini juga sebagai tempat barisan 8 bergoto dari 12 bergoto yang mengawal iring-iringan gunungan pada hari ini ya. Nah, perlu kami sampaikan bahwa cuaca di Yogyakarta pagi ini cukup cerah ya, dengan suhu di 34 derajat Celcius. Sugeng siang Bapak. Nggih, sugeng siang. Kula Gada asma Maulana Muhammad Abror ingkang paring dalem, asma paring dalem Mas Muhammad Abror. Kula abdi dalem wonten Masjid Ageng menika. Nggih. Lalu di hari ini, hari Jumat tanggal 20 Maret 2026, Nggih. bertepatan dengan 1 Syawal, Keraton Yogyakarta mengadakan Grebek Syawal nih Bapak. Nggih, leres. Apakah makna dari Grebek Syawal sendiri Bapak? Makna Grebek Sawal tetap masih sama Mbak, yaitu sedekah yang dilakukan sama raja, lebih tepatnya ke raja. Bukan biasanya orang akan menyebut bentuknya keraton, tapi ini lebih bentuk ke raja kepada rakyatnya. Jadi untuk grebek ini yang dibawa di gunungan atau di Pareden itu semuanya hasil bumi yang dibagikan kepada rakyatnya, gitu Mbak. Lalu kalau untuk di hari ini, Okay. Grebek Syawal sendiri ada berapa gunungan atau pareden Bapak? Kalau untuk gunungan dari 2 tahun yang lalu ada perubahan Mbak. Yang dulu
itu ada 7 yang dimana itu Kepatian itu masih mendapatkan 1 pareten kakung dan Pakualaman mendapat 1 pareten kakung juga. Tapi untuk saat ini perubahannya kalau nggak salah itu dikurangi miliknya Kepatian. Jadi Kepatian hanya mendapat simbolisnya. Jadi untuk paredennya total ada 6 yang sekarang. 5 di Masjid Gede, yang 1 di Kadipaten Pakualam. Lalu kalau untuk nama Pareden atau gunungan sendiri apa saja Bapak? Untuk paredennya, untuk yang pertama yang paling depan tadi ya dengan dipenuhi warna hijau yang tampak itu tadi adalah kacang lanjaran, itu disebut dengan Pareden Kakung atau gunungan laki. Nah, terus yang diikuti belakangnya itu Pareden Estri atau gunungan putri, dan di belakangnya ada yang berbentuk jodang tapi tidak ada apa-apanya tadi, itu disebut gunungan gepak. Nah, untuk gunungan gepak sendiri itu isinya buah-buahan Mbak malahan. Terus kalau di belakang itu ada 2 gunungan anakan, yang pertama adalah Pauan, terus 1 lagi gunungan darat begitu. Lalu kalau untuk di Keraton Yuya sendiri dalam setahun ini ada berapa grebek Bapak? Dalam setahun ada 3 yang akan pasti dilakukan. Yang pertama adalah Syawal saat ini, dan yang kedua itu besok grebek besar yang akan dilakukan waktu Idul Adha. Terus yang ketiga grebek Maulud, nanti waktu peringatan Maulud Nabi. Di tahun ini bertepatan dengan tahun Dal. Apakah grebek Syawal sendiri ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya? Kalau untuk di grebek Syawalnya tidak ada perbedaan Mbak. Cuma untuk grebek Dal itu yang berbeda kemarin waktu di grebek Mauludnya. Nah, waktu grebek Maulud itu sebagai tanda di mana prajurit yang pertama mengawal berada di depan, setelah melakukan tembakan salvo, pareten melintasi prajurit, alhasil prajurit menyusul gunungan atau pareten di dalam pelataran Masjid Gede ini. Dan untuk simbol perbedaan paling utamanya itu hanya pada tradisinya, di malam Maulud itu nanti akan ada tradisi jejak boto gitu. Kalau untuk paredennya, untuk gunungannya masih sama aja. Kalau gunungan itu dibagikan itu memang di awal gunungan yang tahun-tahun ini itu memang ada perintah dari pihak keraton untuk gunungan itu dibagikan, tidak dirayah atau diperebutkan. Yang dimana info yang kita terima itu mengembalikan bentuk keaslian dari kegiatan gunungan itu. Kalau dulu memang di kurang lebih ada dokumentasi di tahun 1920-an itu di era Hamengkubuwono ke-7 itu masih ada dokumentasi di mana gunungan itu dibagikan. Jadi kemungkinan ini dikembalikan ke tempo dulunya Pak, jadi supaya tertib kayak gitu. Secara pakemnya dulu ya Bapak. Jadi kayak dikembalikan ke pakemnya gitu. Grebek sendiri sudah dimulai sejak kapan ya Bapaknya? Untuk grebek sendiri sudah dilakukan dari Sultan Hamengkubuwono yang pertama Mbak. Itu karena memang bila bisa jadi juga dari era Mataram juga sebenarnya grebek itu sudah dilakukan. Dan di mana Mataram terpecah menjadi 2, di masing-masing kerajaan ini melakukan dan masih melanjutkan tradisi tersebut. Kalau dulu yang dibilang dengan sedekah itu real Mbak, nyata. Karena untuk gunungan itu lebih dari 20. Masya Allah, banyak banget Bapak. Banyak banget, dan itu memang isinya hasil bumi semuanya. Jadi kalau pernah nonton di video tempo dulu itu kan, kalau kita bisa lihat di Jogja maupun di Solo itu mesti ada lebih dari gunungan Kartung lebih dari 5. Begitu juga untuk gunungan Estri itu juga lebih dari 5. Seperti itu. Lalu prosesi atau urutan rangkaian dari grebek Syawal tahun 2026 ini dimulai sejak kapan atau dari hari apa Bapak, dan apa saja rangkaiannya? Untuk mulai prosesi hajat dalam grebek Syawal itu biasanya ditanda. Kalau untuk ini biasanya dari bulan puasa ini, Ramadan ini Pak, itu sudah ada kegiatannya. Salah satunya di malam selikuran atau malam itikaf itu. Itu sudah ada kegiatan dalam keraton. Nanti untuk mendekati puncak biasanya 3 hari sebelum grebek atau hari H
itu ada namanya tradisi numplak wajik. Nah, numplak wajik itu adalah di mana tradisi dimulainya, dirangkainya gunungan atau paraden tersebut. Nah, setelah itu nanti akan langsung menuju ke hari-harinya atau di hajat dalam gerbek sawalnya. Lalu mohon maaf Bapak, kalau untuk numplak wajik sendiri biasanya yang melakukan apakah Putri Sultan atau bagaimana Bapak? Biasanya untuk menjadi perwakilan di numplak wajik itu adalah Putri Sultan sendiri. Kalau sekarang Gusti Mangkubumi yang akan mengawal prosesi tersebut di Kamandungan Kidul. Posisinya di Kamandungan Kidul di gedong bangsal sebelah barat selatan. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sama-sama. Sudah siang, terima kasih banyak Bapak atas sangat. Nah teman-teman, saat ini posisi kita berada di pagelaran Keraton Yogyakarta dan kita menyaksikan acara Grebeg Sawal kali ini dari area timur pagelaran. Nah, untuk iring-iringan bergoto prajurit Keraton Yogyakarta yang mengawal gunungan kali ini diawali dengan kehadiran bergoto Wiro Brojo dengan kostum yang khas yang didominasi warna merah. Nah, bergoto Wiro Brojo ini ada yang mengatakan bergoto Lombok Abang. Jadi Wiro Brojo ini berasal dari kata Wiro dan Brojo. Kata Wiro berarti berani dan Brojo berarti tajam, sehingga secara filosofis Wiro Brojo berarti prajurit yang sangat berani dan tajam panca inderanya. Nah, kemudian untuk kostum ataupun busana dari bergoto Wiro Brojo terdiri dari baju sikepan merah, celana berbentuk panji-panji berwarna merah, sayak putih, sepatu pantofel hitam, dan topi centung ya. Nah, kemudian untuk klepet dari prajurit Wiro Brojo adalah gulo klopo. Nah, kemudian di belakang dari bergoto Wiro Brojo ini ada bergoto Daeng. Nah, bergoto Daeng ini adalah salah satu dari 10 kesatuan prajurit elit Keraton Yogyakarta yang berakar dari prajurit Makassar atau Sulawesi Selatan. Ditetapkan pasca perjanjian Giyanti dengan ciri khas adalah Panji Bahning Sari. Nah, panji ataupun klepet dari Bahning Sari ini berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar putih. Di tengahnya terdapat bintang segi 8 berwarna merah. Bahni berarti api, Sari berarti indah. Jadi klepet atau panji ini memiliki makna bahwa Daeng adalah prajurit yang tidak pernah menyerah karena keberaniannya. Sama seperti semangat inti api yang tidak pernah kunjung padam. Nah, kemudian untuk kostum ataupun busana terdiri dari baju sikepan putih dengan aksen strip merah, sepatu pantofel hitam, dan topi tempelangan dengan bulu-bulu. Nah, kemudian di belakang bergoto Daeng ada bergoto Patang Puluh. Nah, asal-usul penamaan dari bergoto Patang Puluh sampai saat ini masih kabur ya. Dan tidak ada hubungannya antara nama Patang Puluh dengan jumlah anggota bergoto. Nah, kemudian klepet dari prajurit Patang Puluh ini adalah cakra gora berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat bintang segi 6 berwarna merah. Cakra adalah senjata berbentuk roda bergerigi dan gora berarti dahsyat atau menakutkan. Sehingga klepet ini bermakna bahwa Patang Puluh adalah pasukan yang mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa sehingga segala musuh seperti apapun bisa terkalahkan. Nah, kemudian untuk senjata yang digunakan oleh bergoto prajurit Patang Puluh ini adalah tombak dan senapan. Nah, kemudian untuk kostum ataupun busana terdiri dari sikepan lurik rompi hitam, celana panjang putih, sepatu lars hitam, dan songkok hitam. Kemudian instrumen ada tambur, seruling, trompet dengan gending mars, gandera, serta gending bulu-bulu. Nah, selanjutnya di belakang bergoto Patang Puluh ini ada bergoto Jogo Karyo. Nah, nama bergoto Jogo Karyo berasal dari kata Jogo dan Karyo. Kata Jogo berarti menjaga
karyo berarti tugas atau pekerjaan. Nah, secara filosofis Joko Karyo bermakna prajurit yang mengemban tugas selalu menjaga dan mengamankan jalannya pelaksanaan pemerintahan dalam kerajaan. Nah, kemudian untuk klebet prajurit Joko Karyo ini adalah papasan berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar merah dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna hijau. Nah, senjata yang digunakan oleh anggota Bergodo prajurit Joko Karyo ini adalah tombak dan senapan. Kemudian untuk kostum ataupun busana terdiri dari sikepan dan celana lurik, sepatu pantopel hitam dan topi jangkangan. Nah, kemudian untuk instrumen dari Bergodo Joko Karyo ini terdiri dari tambur, suling, dan trompet dengan gending selah gendir serta gending tameng Madura. Nah, selanjutnya di belakang Bergodo Joko Karyo ini ada Bergodo Prawirotomo. Nama Bergodo Prawirotomo berasal dari kata prawiro dan tomo. Kata prawiro berarti berani atau perwira dan tomo berarti utama atau lebih. Sedang dalam bahasa Kawi berarti ahli atau pandai. Sehingga secara filosofis Prawirotomo bermakna prajurit yang pemberani dan pandai dalam setiap tindakan, selalu bijak walau dalam suasana perang. Nah, kemudian untuk senjata dari Bergodo Prawirotomo ini adalah senapan dan tombak. Kemudian untuk busana ataupun kostum terdiri dari sikepan hitam, celana panjang putih, sepatu lars hitam, dan topi jangkang wungkul. Nah, kemudian untuk instrumen atau alat musik yang digunakan dalam perayaan Grebek kali ini terdiri dari tambur, suling, trompet dengan gending mars, balang, serta gending pandebuk ya. Nah, kemudian Bergodo selanjutnya ini ada Bergodo Ketanggung. Nama Bergodo Ketanggung berasal dari kata tanggung yang mendapat awalan ke. Tanggung berarti beban atau berat, sedangkan ke bermakna sangat ya. Sehingga secara filosofis Ketanggung bermakna pasukan dengan tanggung jawab yang sangat berat. Nah, klebet dari prajurit Ketanggung ini adalah cakra swandana berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam. Di tengahnya terdapat bintang persegi 6 berwarna putih. Cakra berarti senjata berbentuk roda bergerigi, sedangkan swandana berarti kendaraan atau kereta ya. Nah, untuk senjata dari Bergodo Ketanggung ini adalah senapan dan tombak. Kemudian untuk kostum ataupun busana terdiri dari sikepan lurik, ginggang, celana panjang, sepatu lars hitam, topi tempelangan dengan bulu-bulu. Dan instrumen ataupun alat musik yang digunakan yaitu tambur, suling, bende, dan trompet dengan gending lintrik mas dan gending pragola milir.
Nah teman-teman, bergoto berikutnya ini adalah bergoto Mantri Jeru. Nah untuk kali ini cukup unik ya, karena musik pengiringnya berasal dari seperangkat gamelan Keraton Yogyakarta dan ada penambahan instrumen lainnya dari Yogyakarta Royal Orchestra seperti trompet, kemudian simbal tangan dan drum tenor. Dikan irama yang lebih kaya dan berwibawa. Nah kemudian untuk bergoto Mantri Jeru berasal dari kata mantri dan jeru. Mantri berarti juru bicara, menteri atau jabatan di atas bupati. Sedangkan jeru berarti dalam, sehingga secara filosofis mantri jeru bermakna prajurit yang mempunyai wewenang ikut ambil bagian dalam memutuskan hal-hal dalam lingkungan keraton. Nah klebet prajurit Mantri Jeru ini adalah Purnomo Sidi berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam dan di tengahnya terdapat lingkaran berwarna putih. Purnomo berarti bulan penuh, Sidi berarti sempurna. Nah klebet ini memiliki makna bahwa Mantri Jeru adalah pasukan yang diharapkan selalu memberikan cahaya dalam kegelapan. Nah kemudian senjata yang digunakan oleh bergoto Mantri Jeru ini adalah senapan dan tombak ya. Dan untuk baju ataupun kostum yang dikenakan ini terdiri dari baju celana lurik, sayak putih, sepatu pantofel hitam dan topi songkok hitam. Nah kemudian untuk instrumen di sini ada tambur, suling, trompet dengan gending, selah gunder dan gending pelangkenan. Nah teman-teman, ini adalah suasana di pagelaran Keraton Yogyakarta ya, dan cukup penuh pada hari ini ya. Nah bergoto berikutnya ini adalah bergoto nyutro, berasal dari kata sutra yang mendapat awalan N. Nah kata sutra dalam bahasa Kawi berarti unggul ataupun ketajaman, sedang dalam bahasa Jawa Baru mengacu pada kain sutra yang halus. Tambahan N memberikan arti tindakan aktif sehubungan dengan sutra. Prajurit nyutro merupakan pengawal pribadi sultan. Secara filosofis nyutro bermakna prajurit yang sehalus sutra dan selalu mendampingi ataupun menjaga keamanan raja. Nah kemudian untuk klebet dari prajurit nyutro ini adalah Podang Ngisep Sari dan Padma Sri Kresna. Nah Podang Ngisep Sari ini untuk prajurit nyutro merah, berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna merah ya. Nah kemudian untuk Padma Sri Kresna untuk prajurit nyutro hitam berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar kuning. Di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna hitam. Kemudian podang ini berasal dari kata kepodang, yaitu burung yang mempunyai bulu warna kuning keemasan. Ngisep berarti menghisap, sari berarti inti. Jadi klebet ini memiliki makna bahwa nyutro merah adalah pasukan yang selalu memegang teguh keluhuran. Padma berarti bunga teratai, dan Sri Kresna adalah tokoh pewayangan yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Nah klebet ini mempunyai makna bahwa nyutro hitam adalah pasukan yang selalu membasmi kejahatan seperti yang dilakukan oleh Sri Kresna. Nah kemudian senjata yang digunakan oleh anggota bergoto prajurit nyutro ini adalah tombak atau waos, kemudian towok, tameng, panah, dan senapan. Nah kemudian untuk kostum ataupun busana terdiri dari rompi, celana panji, rampek gadung melati atau nyutro merah, kemudian rampek bangu tulak atau nyutro hitam, kuluk, dan udeng gilik ya. Nah kemudian untuk instrumen terdiri dari tambur, suling, trompet dengan gending, embat-embat penjalin, serta gending sureng prang.
Nah, berikutnya ini adalah prajurit Langen Kusumo. Ini adalah korps prajurit perempuan istimewa dari Keraton Yogyakarta yang dibentuk pada masa Sultan Hamengkubuwono II. Dikenal karena ketangkasan mereka dalam militer, termasuk mahir menggunakan senjata seperti tombak, keris, panahan, pedang hingga bedil atau senapan ya. Dan mereka awalnya bertugas mengawal putra mahkota dan kini hadir sebagai pengawal upacara adat. Nah, kemudian untuk busana ataupun kostum pasukan atau Bergodo Langen Kusumo ini terdiri dari kebaya, jarik, supit, urang, dan sepatu pantofel. Kemudian instrumennya ini ada tambur, suling, trompet dengan gending, witing, klopo, serta gending sumedangan. Nah, Bergodo berikutnya ini adalah Bergodo Miji Sumo Atmojo. Nah, dari sisi jumlah, maka Bergodo Miji Sumo Atmojo ini jumlahnya paling sedikit ya. Nah, dari sisi kostum ataupun busana terdiri dari rompi, celana panji, rampek, bango tulak, kemudian udeng gilik ya. Sahabat Keraton Jogja, saat telah tampaknya mereka berdiri di tengah aku, yaitu seorang pemimpin seluruh kesatuan prajurit keraton, yaitu sebelas. Nah, teman-teman,
iring-iringan berikutnya ini adalah iring-iringan dari Manggolo Yudo, yaitu Panglima Bergoto Prajurit Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di mana saat ini yang menjabat sebagai Manggolo Yudo ini adalah Kanjeng Pangeran Haryo Notonegoro. Nah, selanjutnya kalau kita perhatikan ini ada yang unik juga, yaitu ada dua orang berpasangan ya, keduanya menari dan bertingkah jenaka bertelanjang dada, kemudian mengenakan kuluk atau tutup kepala khas Jawa putih bersumping melati, dan wajah dirias bedak putih. Dari leher mereka mengenakan kalung melati bercampur cempaka putih dan kuning. Nah, mereka disebut sebagai abdi dalam Citraloto dan Praloto. Nah, kedua abdi dalam ini mengawali rombongan pengantar Paraden Gunungan dalam Grebeg Sawal kali ini ya. Nah, sebelum tampil dalam upacara adat Grebeg Keraton Yogyakarta sejak 2 tahun lalu, sepasang abdi dalam ini diketahui hadir dalam upacara grebeg pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 pada tahun 1957. Nah, mulai penyelenggaraan grebeg besar di tahun 2024 menjadi upaya keraton untuk merevitalisasi kembali berbagai tata rakiting lampah grebeg sesuai dengan peristiwa grebeg pada masa sultan-sultan sebelumnya, termasuk kehadiran abdi dalam Citraloto dan Praloto. Nah, kemudian selanjutnya iring-iringan berikut ini adalah iring-iringan dari seperangkat gamelan Keraton Yogyakarta yang tadi turut mengiringi beberapa bergoto saat melintas di pagelaran Keraton Yogyakarta. Nah, teman-teman, iring-iringan berikutnya ini adalah iring-iringan dari Bergoto Surakarso. Berasal dari kata suro dan karso. Kata suro berarti berani, sedangkan karso berarti kehendak. Sehingga secara filosofis, Surakarso bermakna prajurit yang pemberani dengan tujuan selalu menjaga keselamatan Adipati Anom atau putra mahkota. Dan dalam upacara grebeg kali ini, Bergoto Surakarso bertugas mengawal gunungan yang dibawa ke Masjid Gede Kauman. Nah, kemudian untuk klebet dari prajurit Surakarsonya adalah pare anom, yaitu berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hijau, dan di tengahnya terdapat lingkaran dengan warna kuning. Pare anom berasal dari kata pare, sejenis tanaman berbuah yang merambat, dan kata anom yang berarti muda. Sehingga klebet ini memiliki makna bahwa Surakarso adalah pasukan yang selalu bersemangat dengan jiwa muda. Nah, berikutnya ini adalah iring-iringan dari 3 ekor kuda putih yang turut serta dalam upacara grebeg kali ini. Nah, teman-teman, iring-iringan berikutnya ini adalah iring-iringan dari gunungan. Nah, dalam upacara grebeg sawal ataupun dalam setiap upacara grebeg lainnya selalu ditandai dengan munculnya gunungan. Gunungan merupakan sebutan untuk beragam jenis makanan dan hasil bumi yang disusun menyerupai bentuk sebuah gunung. Nah, bahan utama pembuatan gunungan berasal dari ketan. Nah, ketan ini bersifat lengket, mengandung makna bahwa grebeg dan gunungan dapat membuat rakyat dan raja dapat saling terikat erat.
Nah, dalam Grebek Sawal kali ini jumlahnya ada 6 gunungan yang terdiri dari 5 jenis gunungan, yaitu 2 gunungan kakung, gunungan putri, gunungan kepak, gunungan darat, dan gunungan pawuhan. Nah, untuk gunungan yang paling depan ini adalah gunungan kakung atau gunungan jaler. Jadi bentuknya ini mirip kerucut, kemudian tingginya menjulang dan kerangkanya menggunakan besi. Nah, di belakangnya ini ada gunungan Estri atau gunungan wadon. Jadi gunungan ini memiliki bentuk seperti bokor. Bagian dasar gunungan ini lebih kecil daripada bagian tengah dan kembali mengecil di bagian atas. Nah, untuk gunungan Estri ini rangkanya terbuat dari bambu ya. Nah, selanjutnya yang ditutup dengan kain warna biru ini adalah gunungan kepak. Gunungan kepak ini berbeda dengan gunungan yang lain. Gunungan ini berwujud keranjang-keranjang yang berisi 5 jenis kue kecil yang terdiri dari 5 jenis warna seperti wajik, jadah, lemper, roti, bolu, dan bolu mprit. Nah, kemudian di atas tumpukan kue tersebut diletakkan buah-buahan. Jadi tiap jenis buah terdiri dari 2 biji secara berpasangan. Nah, di belakang gunungan kepak tadi ada gunungan darat yang memiliki bentuk mirip dengan gunungan Estri. Rangkanya juga terbuat dari bambu, namun mustaka gunungan darat tidak berwarna hitam. Kemudian ilat-ilatannya juga berwarna-warni. Nah, untuk gunungan yang terakhir atau yang paling belakang adalah gunungan pawuhan. Jadi gunungan ini mirip gunungan Estri atau darat, namun dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, pawuhan ini berasal dari kata uwuh yang berarti sampah. Jadi gunungan ini dinamakan demikian karena berisi segala macam sisa bahan gunungan yang lain, dan gunungan pawuhan ini dibuat agar tidak ada material yang terbuang percuma. Nah, di belakang iring-iringan gunungan ini ada iring-iringan bergodo yang berasal dari Puro Pakualaman. Nah, di sini kalau kita lihat ada prajurit yang memakai kostum warna merah. Ini adalah prajurit Dragundar ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di belakang iring-iringan dari bergodo Dragundar Puro Pakualaman, ini ada iring-iringan dari para abdi dalem yang berpakaian warna atela putih ya. Nah, ini merupakan abdi dalem dengan pangkat wedono ke atas, teman-teman ya. Nah, kemudian ini adalah gunungan kakung atau gunungan jaler yang khusus diperuntukkan ataupun dibawa ke Puro Pakualaman. Nah, di belakang dari gunungan jaler atau kakung ini ada prajurit ataupun bergodo pelangkir ya dari Puro Pakualaman. Nah, kemudian berikutnya ini ada iring-iringan, yaitu konco abang yang membawa ubur rampe gunungan
dan jumlahnya ini ada 8 ubo rampe ya. Jadi ubo rampe gunungan ini nantinya akan dibawa ke dalam Mangkubumen. Nah, iringan berikutnya adalah iringan dari Bergodo Bugis. Awalnya Bergodo dari Bugis Sulawesi ya, namun Bergodo yang saat ini sudah tidak lagi terdiri dari orang-orang Bugis. Dan dalam upacara grebek ini bertugas sebagai pengawal gunungan yang dibawa menuju ke Patihan. Nah, panji atau klepet dari prajurit Bugis ini adalah wulan dadari, jadi berbentuk 4 persegi panjang dengan warna dasar hitam, dan di tengahnya adalah lingkaran dengan warna kuning emas. Wulan berarti bulan, dadari berarti mekar. Sehingga secara filosofis bermakna pasukan yang diharapkan selalu memberikan penerangan dalam gelap, ibarat berfungsi sebagai munculnya bulan dalam malam yang gelap dan cahaya yang menggantikan matahari. Nah, senjata dari Bergodo Bugis ini adalah tombak ya. Kemudian baju yang dikenakan ataupun kostum ini ada baju kurung dan celana panjang hitam, sepatu pantofel hitam, dan topi dandangan. Kemudian untuk instrumen ini terdiri dari tambur, ketipung, dodok, bende, kecer, bulbul dengan gending indraloka. Sahabat Jogja, salam dari yang telah didoakan. Maka telah siap menyesuaikan di negara Malaysia sebagai berikut. Yang pertama didoakan di dalam Bangkalan. Mengenal pada dan memberikan kerajaan maju kami akan berulang tahun. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di akhir dari iring-iringan ini terdapat 8 orang yang membawa ubo rampe gunungan. Jadi ubo rampe gunungan ini nantinya akan dibawa menuju kompleks kepatihan kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Grebek Sawal itu insya Allah akan dibawa 5, sebetulnya ada 7 gunungan, tapi nanti 2 gunungan itu akan diperebutkan di Kepatihan dan di Pakualaman. Kemudian yang direbutkan dibagikan di Masjid Gede itu ada 5 gunungan. Kemudian nah, gunungan itu sebetulnya adalah wujud sedekah si Sultan kepada masyarakatnya. Maka nanti akan dibagikan. Nah, kalau dulu kok kita melihat gunungan kemudian diperebutkan, itu ya mungkin ada degradasi akhlak yang kurang baik sehingga tidak sabar untuk menunggu dibagikan, masyarakat sudah memperebutkan. Tapi aslinya karena gunungan itu adalah sedekah sehingga harus dibagikan. Nanti kita akan mencoba gunungan di Sawal ini akan dibagikan. Nah, di bulan Sawal itu meskipun ini tahun dal, tapi tidak ada bedanya dengan grebek yang lain. Gunungannya itu 5. Kalau di tahun dal itu ditambah dengan 1 gunungan kutub. Tapi untuk Sawal itu untuk sekaten. Kalau untuk Sawal tetap hanya 5 gunungan seperti biasanya, seperti itu. Kalau grebek Sawal jadi karena untuk memperingati 1 Sawal kemarin Idul Fitri 1 Sawal, maka disebut gunungan Sawal. Nah, grebek Sawal. Kemudian kalau ada grebek besar itu karena untuk memperingati Idul Adha. Kemudian ada grebek mulut itu karena memang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad. Nah, seperti itu. Di dalam gunungan itu ada hasil bumi dari Yogyakarta. Ya misalnya ada gaplek, ada sayuran, kemudian ada buah-buahan juga, kemudian ada ketan yang disusun itu seperti itu, seperti rengginan yang berwarna-warni, kemudian ada singkong yang dibentuk seperti pentol itu, ya seperti itu kira-kira. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Terima kasih. Semoga sehat selalu sekeluarga dan Amin. acara Grebek Syawal hari ini selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin. Nah, teman-teman, ini adalah suasana di pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta, dan saat ini Gunungan Kakung sudah dibawa menuju pelataran Masjid Gede Kauman Yogyakarta ya.
Nah, di belakangnya ini ada gunungan Estri, teman-teman ya. Nah, gunungan Estri ini ada yang unik, teman-teman ya. Jadi di dalam gunungan Estri ini terdapat satu bakul wajik yang disusun berlapis dengan tiwul ya. Jadi wajik yang merupakan makanan kelas atas namun dicampur dengan tiwul yang merupakan makanan rakyat, kebanyakan merupakan simbol dari kedekatan raja dengan rakyatnya. Jadi seperti namanya, Gunungan Estri ini melambangkan seorang wanita Jawa. Di antara gunungan lainnya, Gunungan Estri ini menjadi gunungan yang dibuat pertama ya dalam prosesi pembuatannya yang dikenal sebagai upacara numplak wajik. Nah, kemudian ini adalah gunungan darat ya. Dan gunungan yang paling akhir ini adalah Gunungan Pawuhan. Jadi total gunungan yang ada di pelataran Masjid Gede Kauman ini ada 5 gunungan, teman-teman ya. Nah, sesampainya di halaman Masjid Gede Kauman, gunungan-gunungan beserta ubur rampe gunungan ini kemudian didoakan. Dan selanjutnya untuk ubur rampe gunungan akan dibawa ke dalam Mangkubumen ataupun Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Sementara untuk gunungan yang ada di halaman Masjid Gede Kauman akan dibagikan kepada masyarakat. Nah, seperti inilah suasana saat pembagian gunungan di halaman Masjid Gede Kauman. Cukup ramai pada siang hari ini meskipun tidak seramai biasanya saat upacara grebek Keraton Yogyakarta seperti grebek besar ataupun grebek sekaten beberapa waktu yang lalu. Dari Sidoarjo. Wow, Jawa Timur Bapak ya? Ya. Lalu di hari ini sudah berapa kali Bapak mengunjungi acara grebek Setiap tahun datang ke sini. Kenapa alasannya tertarik mengunjungi? Tertarik acara? sekali. Kenapa Bapak alasannya? Alasannya lah itu apa untuk melestarikan budaya di Jogja itu loh, penasaran. Lalu rencananya mau diapakan Bapak ini? Ini dimasak, ini nanti dipajang di rumah, di lemari. Rasanya bagaimana mendapatkan gunungan atau ubur rampe dari Keraton Jogja Bapak? Ya, senang sekali dan berkah, semoga membawa berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih banyak Bapak atas Terima waktunya. kasih Sehat selalu. sama dia sini, mau kakak Jakarta nih. Dan Mas siapa atau kakak siapa? Dengan Mas siapa atau kakak siapa? Dias. Oh, sudah berapa kali kakaknya mengunjungi acara grebek syawal di Keraton Yogyakarta? Ini pertama kali. Kesannya bagaimana Kak? Hah? Kesannya bagaimana? Oh, ya kita sini semoga mau berkah. Lalu rencananya mau diapakan ini ubur rampe atau gunungan dari acara grebek ini? Buat dimasak terus buat dipajang. Terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Ya Kak. Mau dengan kakak siapa? Sekar Pengunjung atau wisatawan dari mana Kak? dari Tangerang. Wow. Lalu kenapa kakaknya tertarik melihat atau mengunjungi acara grebek di Masjid Gede Keraton Jogja Kak? Sebenarnya udah lama sih mau ikutan tradisi-tradisi dari keraton, cuma baru kali ini baru kesampaian datang ke sini dan pas ada acara ini gitu. Wow, jadi baru pertama kali melihat acara grebek ya Kak ya? Iya, baru pertama. Lalu kesannya bagaimana Kak? Seru banget, tadi juga melihat beberapa karnaval juga yang sebelum grebek ini ada beberapa karnaval dari abdi dalam. Seru banget melihatnya dan asik sih. Lalu tadi alhamdulillah mendapatkan salah satu ubur rampe atau gunungan ini ya Kak ya? Rencananya mau diapakan Kak? Buat kenang-kenangan aja sih. Satu kata untuk acara grebek syawal di Masjid Gede Keraton Yogyakarta ini apa? Seru banget, bagus untuk melestarikan adat. Oke Kak, makasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada siang hari ini untuk mengikuti upacara tradisi grebek syawal Keraton Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.
Telah Bu, akan ada dikit. Telah ya. Sabar. Kelas Ibu. Enggak kepring Bu.